sahabat Kompas, selamat datang kembali di Kenapa Tidak bersama saya Maria Daventi. Oke, sudah ada di sini Bu Ailen Rahman, seorang psikolog dan penulis rubrik di Harian Kompas. Dan kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat pagi Ibu. Halo Mbak Venti. Aduh, semangatnya dan kecantikannya tuh terasa sampai sini loh Bu. Thank you. Luar biasa banget. Jadi gini Bu, saya pengen cerita sekaligus mungkin konsultasi dikit kali ya Bu ya. Gitu. Jadi saya tuh punya teman Bu, dia hidup di kota yang nyaman menurut saya ya. Ini salah satu kota ternyaman di Indonesia lah. Dan dia punya pekerjaan yang oke lah ya, ada pekerjaan dan stabil gitu. Dia pernah cerita ke saya nggak mau keluar dari sini gitu. Saya nggak perlu zona baru gitu. Saya nyaman dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Dan ya udah gini aja, nggak apa-apa. Nggak bisa pindah ke IKN dia. Iya. Nah itu gimana Bu? Kalau menurut Ibu tuh Bu, fenomena teman saya ini gitu. Aku rasa temannya Mbak Venti itu belum gila olahraga. Karena kalau di olahraga kita tahu bahwa otot itu harus dilatih untuk menjadi fleksibel. Ya kan? Ya. Kalau misalnya otot nggak dilatih, dia jadi otot yang kaku dan kemudian tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa jalan 5 km, 10 km. Kenapa? Karena tidak fleksibel. Ya. Nah, pada dasarnya orang tuh memang mesti fleksibel ya sekarang. Oke. Apalagi di zaman VUCA dan macam-macam seperti sekarang. Kalau kita nggak bisa loncat karena kita tidak terlatih untuk menguatkan fleksibilitas kita, repot dong. Oke, berarti fleksibel apa tuh tadi ya? Kemampuan ya, berarti kemampuan yang terus berubah atau mungkin bisa dibilang kalau istilahnya adalah adaptasi ya Bu? Ya, dengan fleksibilitas kita bisa beradaptasi. Kita mesti mampu beradaptasi. Kan ada kata-kata when in Rome do what Romans do. Itu aja sih. Itu udah zaman dulu loh kata-kata bijaknya itu. Jadi kalau di Roma ya lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang Roma gitu. Lain apa ya? Lain tempat lain mungkin? Padang, lain belalang. Oh iya kan? Iya. Oke, jadi kemampuan adaptasi itu perlu ya Bu? Sangat. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting kita memiliki kemampuan adaptasi tadi ke dalam perjalanan karir kita gitu? Adaptasi itu bisa horizontal, ya, bisa juga vertikal, ya kan? Kalau misalnya yang horizontal itu misalnya pindah tempat, pindah bagian, pindah kerjaan, itu yang horizontal. Yang vertikal itu dengan kemampuan yang beda gitu. Kalau kita misalnya naik pangkat, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang sama seperti apa yang ada di jabatan kita nggak belajar leadership, kita nggak belajar komunikasi, kita juga susah. Jadi kunci dalam kehidupan bekerja maupun dalam hidup secara umum, emang kita mesti bisa adaptasi sih. Udah punya mertua belum Venti? Udah Bu. Nah, kan? Aku sebagai mertua pun mesti beradaptasi juga sama mantu-mantu yang cantik-cantik itu. Iya. Jadi sebenarnya kemampuan adaptasi ini konteksnya nggak cuma di karir ya Bu ya. Jadi sangat berguna dan bermanfaat untuk diri kita sebagai personal. Betul. Ya. Karena pada dasarnya manusia tuh memang perlu beradaptasi terus gitu dalam fase hidupnya dia gitu kan. Nggak usah jadi bunglon, nggak usah. Kalau bunglon itu kan ganti tempat terus berganti baju. Artinya bunglon itu diibaratkan dengan berganti prinsip. Kita tetap harus punya prinsip tertentu, ya kan? Tetapi bisa menyesuaikan diri. Jadi kita tetap punya value kita apa yang kita pegang, tapi tetap tadi agile ya, beradaptasi gitu. Oke, kalau konteksnya di karir ya Bu, mungkin pakai contoh nyata yang Ibu kan udah expert nih bertemu dengan banyak orang gitu ya. Gimana sih cara kita bisa beradaptasi secara efektif untuk meningkatkan karir? Ya, nomor 1 jangan berpikiran seperti temannya Venti tadi. Ya, bahwa dia udah nyaman di tempat ini. Ya, sebab orang seperti itu pikirannya tuh fixed. Sementara kita itu pikirannya mesti sebaliknya, yaitu growth. Jadi kita sebutnya istilahnya tuh growth mindset. Kita selalu berpikir bahwa kita sendiri harus berubah.
kita sendiri harus berkembang. Nah, dalam hal apa? Aku ini kan udah tua. Tetapi kalau misalnya saya sekarang mesti belajar gitar lagi gitu, itu terlalu berat, ya. Namun demikian ada keterampilan-keterampilan kecil yang kita, misalnya saja software tertentu yang kita mesti belajar. Ya, buat saya ya, bayar pakai GoPay, OVO dan lain-lain itu satu hal yang tadinya bisa jadi pilihan untuk tidak dipelajari, tapi saya berusaha untuk mempelajari karena saya merasa bahwa growth mindset itu bagus gitu. Ya, kita tidak punya fixed mindset bilang saya udah tua, saya nggak mau berubah, nggak bisa kayak gitu. Kemudian ada beberapa hal sih, ya, banyak sekali sekarang itu ada forum-forum sharing knowledge, dan kita sendiri juga barangkali bisa sharing knowledge kayak gini kan, sharing knowledge juga. Nah, kita memang mesti masuk ke dalam forum-forum atau komunitas-komunitas untuk sharing knowledge. Kenapa? Karena knowledge itu udah bertubi-tubi datang di tempat kita. Sehingga kalau kita nggak masuk ke dalamnya, kita juga tidak punya daya untuk menseleksi yang mana sih yang bagus, yang akan kita masukkan ke dalam benak kita. Kita kan sekarang udah susah baca. Ya, betul. Masyarakat itu susah membaca, jadi mendengarkan, ya, listening ke podcast dan lain-lain itu pasti akan membantu banyak, gitu sih. Oke, jadi kalau bisa ditarik benang merah tadi adalah bagaimana kita mengembangkan growth mindset ya, dengan hal-hal kecil, nggak harus yang nggak usah besar gitu ya, tapi kayak belajar rute baru jalan. Betul. Nah itu kan juga bisa ya Bu ya? Growth mindset ya. Betul. Bagaimana melatih sehari-hari. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, misalnya ini POV-nya sebagai perusahaan ya, POV perusahaan atau manajer gitu, tim leader gitu ya. Menemukan tim atau anak buahnya yang ya dia nyaman banget nih sama zona nyamannya dia. Padahal menurut tim leadernya ini, dia punya potensi lebih gitu. Kayak misalnya dia cocok untuk menjadi leader gitu. Tapi dia merasa, wah kalau leader tuh tugasnya banyak, dia tanggung jawabnya besar. Padahal saya udah nyaman nih dengan kondisi sekarang. Kenapa harus kenapa harus ngoyo gitu dalam kerja gitu. Nah, kalau menurut Ibu seperti apa? Nah, ini atasan ya. Ya, ini atasan, manajer, leader dan sebagainya itu harus mempertanyakan kepada dirinya sendiri. Apakah di dalam bagian saya ini suasana belajar itu sudah ada belum? Suasana belajar itu adalah suatu situasi di mana kita bukan sekedar perform, tapi ada sesi-sesi atau ada waktu-waktu di mana kita tanya kepada anak buah kita, kamu habis belajar apa? Kamu belajar apa? Sebab bekerja, ya, orang sering mengistilahkan kayak kuli pabrik gitu ya, bekerja saja tanpa belajar, itu emang melelahkan loh. Jadi memang si atasan ini mesti menularkan semangat belajar dulu. Kalau misalnya semua orang sudah tahu bahwa mengerjakan apapun dia bisa belajar, ya, maka tinggal kita memikirkan juga belajar formal yang seperti apa yang anak-anak buah kita ini bisa dapatkan. Misalnya dia dikasih buku, misalnya dia pindah bagian untuk mempelajari sesuatu, pokoknya dikasih peluang belajar. Sebab kalau tidak, memang kita sebagai atasan tidak memberi peluang buat anak itu untuk beradaptasi. Karena dia mengerjakan pekerjaannya itu saja kan, dan itu sangat boring sih. Oke, kalau menurut Ibu sendiri itu bisa diterapkan di berapa tahun mungkin seorang karyawan gitu ya? Kan pastinya dia karyawan baru, belajar dulu gitu kan Bu ya, 1 tahun, 2 tahun, habis itu nanti ada penugasan baru gitu kan, itu perlu berapa tahun ya Bu? 1 tahun, 2 tahun oke, ya. Tapi di sela-sela itu pernah nggak atasannya tanya, apa ada hal baru yang kamu pelajari apa enggak? Ya, misalnya teman-teman kamera, man dan sebagainya ini kan banyak sekali teknik, banyak sekali apps yang baru ya, apakah itu Photoshop, apakah itu modifikasi Adobe dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Nah, ketika dia antara 1 sampai 2 tahun ini dia ditanya nggak Pak, dia udah belajar sesuatu yang baru apa belum? Oke. Jadi sebenarnya nggak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu, walaupun seseorang itu tentunya harus mengendap
Ya. di jabatan tertentu sehingga dia benar-benar menjadi skillful. Ya, namun demikian ya dia memang mesti proses belajarnya mesti ada kelihatan progresnya. Ya, oke. Berarti bisa di-highlight sebetulnya nggak ada batasan waktu tapi sesuai dengan kebutuhan. Karena satu orang dengan orang yang lain itu punya kebutuhan yang beda ya Bu ya. Oke, itu tadi soal POV-nya manajer. Nah sekarang ini umum lagi nih Bu, bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi baru AI? Itu secara real itu kita harus seperti apa sih? Udah pernah bermain AI nggak? Seru loh, bisa nggak tidur-tidur loh. Karena dia, waduh pinter banget. Ada AI di bidang kesehatan, ada AI untuk menulis, ya. Dia tuh seru banget walaupun ada bodoh-bodohnya gitu, tapi seru banget. Nah, sebetulnya siapa saja bisa memanfaatkan AI itu. Dan bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi untuk hal-hal yang positif. Artinya, kalau kita sebagai anak muda ya dengan adanya AI ini adalah salah yang paling besar kalau kita tidak sadar bahwa kita sendiri punya kemampuan sendiri, punya kapasitas sendiri untuk berkembang, belajar dan sebagainya. Jadi kita ini mesti menunggangi si AI ini. Jadi kita mesti pakai AI ini untuk bekerja. Ya, kalau misalnya kita dalam bekerja gitu, kita stuck ya, misalnya lagi ngerjain Excel, kita stuck nih, gimana sih bikin rumus? Tanya sama si AI, jawab dia. Nah kan bisa lebih cepat kerjanya. Ya, jadi tadi berarti kuncinya adalah mengenali diri ya. Mengenali diri ya, menyadari bahwa kita ini manusia, kita ini bisa lebih kreatif, lebih imajinatif daripada AI ya, tetapi menunggangi AI-nya pun harus pinter. Oke, jadi memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, Bu. Betul. Oke, nih pertanyaan terakhir ya Bu, buat Ibu nih, tips buat teman-teman gitu ya yang ingin berlatih keluar dari zona nyaman atau alias kita biar adaptasi skillnya tuh bertambah tuh apa sih Bu? Tanyakan pada diri sendiri, Anda udah kuat belum? Kuat artinya kuat apa? Kuat beradaptasi, kuat tempaan, kuat belajar. Kita mesti jadi orang yang kuat. Kalau enggak, minum vitamin. Vitaminnya apa? Baca buku, ya banyak belajar dari orang yang udah lebih berpengalaman dan sebagainya. Dan satu, sikap positif. Ya, bukan main-main. Sikap positif itu bukan basa-basi, tetapi selalu melihat sesuatu dari sisi positif. Maka kita akan bertahan. Oke, terima kasih banyak Bu Aylin. Sangat insightful lagi gitu ya. Kalau ngobrol sama Ibu tuh selalu dapat sesuatu. Dan gitu. Oke, sahabat Kompas, itu diskusi asik bersama Bu Aylin. Terima kasih Bu Ellen atas kehadirannya gitu ya. Dan buat sahabat Kompas dimanapun teman-teman berada, semoga mendapatkan ilmu dan hal baru nih dari diskusi kita gitu. Sahabat Kompas, sampai jumpa di sesi Kenapa Tidak selanjutnya dan bye-bye.